Oke, berikutnya ada contingency leadership. Ya, jadi contingency ini kan sesuatu yang tidak biasa. Nah, ini dalam konteks COVID-19 ini relevan. Nah, jadi ada banyak situasi yang kemudian bisa menghadirkan menuntut keputusan-keputusan yang cepat, yang tepat, ya. Dan kontingensi teori ini menurut ahli teori dikatakan bahwasanya memang ini adalah bukan satu-satunya, ya, sebuah yang terbaik, ya, kira-kira gitu dalam konteks leadership style, ya. Tetapi bisa jadi memang ini bisa uh, efektif, artinya tidak mutlak gitu. Konsep ini bisa dipakai dalam satu situasi, artinya setiap situasi akan berbeda karena kontingensi akan berbeda-beda juga. Situasi yang tidak sama itu kan variannya beragam. Nah, jadi misalnya hari ini kita belum corona, adaptasi apa yang bisa dilakukan untuk menggerakkan bisnisnya misalnya, itu akan berbeda situasinya dengan mungkin bencana yang lain. Nah, jadi ini contingency leadership. Tapi prinsipnya adalah dia punya uh, bagaimana dia menuntut inisiatif adaptasi yang cepat saat ada sesuatu yang tidak biasa. Oke. Kemudian berikutnya ada teori transactional leadership. Ya, basic asumsinya adalah manusia, ya, itu termotivasi karena adanya reward and punishment. Nah, maka kita tahu bahwasanya reward and punishment inilah yang kemudian bisa menjadi komandonya dari orang untuk melakukan sesuatu. Maka transactional leadership ini, ya, dia menerapkan reward and punishment untuk kemudian bisa menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Ya, di perusahaan banyak yang menerapkan transactional leadership ini. Jadi hubungannya tentu adalah pada konteks finansial, ekonomi, reward, ya. Saat dia bekerja baik, dia sebagai pemimpin bisa, oke, saya beri hadiah kamu. Kalau dia buruk, dia bisa sebaliknya dan sebagainya. Oke. Jadi intinya itu, dia memainkan proses transaksional kepada anak buahnya. Dalam beberapa cukup efektif, kita lihat sering ada best employee setiap bulan misalnya. Itu kan menerapkan transactional leadership sebetulnya. Oke, berikutnya ada transformational leadership. Nah, teori ini, ya, asumsi dasarnya adalah seseorang itu akan mengikuti pemimpin yang menginspirasi dia. Nah, maka penting seseorang dengan sebuah visi dan juga passion untuk kemudian meraih sesuatu. Maka ketika seorang bisa menginspirasi orang lain, seorang pemimpin bisa menginspirasi orang lain, Anda bisa menginspirasi staf Anda, maka akan sangat mudah, ya, kita bisa mengajak mereka untuk bisa berkontribusi menyukseskan visi yang kita ingin capai. Oke. Nah, kalau kita lihat transformational leader ini setidaknya didukung dengan ada empat hal. Pertama adalah idealist influence, inspirational motivation, kemudian individualist consideration dan intellectual stimulation. Ada empat hal yang ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah idealisme, inspirasi, ya, kemudian juga kepedulian pada individu.
bisa menggerakkan individu, kemudian juga dia memiliki intelektual, kecerdasan. Oke. Jadi ada yang membedakan memang pada transaksional dan transformasional. Ya. Jadi kalau tadi kita lihat transaksional lebih kepada tergantung pada satu isu tertentu, kemudian juga dia bekerja sesuai dengan kultur organisasinya. Misalnya karakter bisnisnya adalah misalnya ya kayak hotel ini kan sangat transaksional leadership di situ. Ada peluang baru, peluang jabatan kosong di hotel lain, dia bisa switch misalnya. Karena yang kemudian dikejar adalah ya salah satu yang paling utama salary, di luar memang kenyamanan dan sebagainya. Oke, kemudian transformational leadership ini lebih kepada dia proaktif, ya. Dia tidak sekedar concern dengan isu-isu yang terbaru, tetapi sehingga dia sangat transaksional, tetapi dia proaktif dan juga dia bisa menghadirkan ekspektasi dari followernya, artinya stabil. Nah, kemudian juga pada konteks yang kedua, dia bisa mengerubah kultur organisasi, menghadirkan atau mengimplementasikan banyak ide-ide baru. Jadi kalau transaksionalisme ya pakemnya begitu saja, tapi transaksionalisme bisa menghadirkan variasi inovasi yang terus bisa berkembang. Oke, saya kira itu. Dan untuk UAS, ujian akhir semester kita, kemarin saya sudah minta Anda untuk mencari narasumber lebih tepatnya ya. Saya belum minta mewawancarai. Nah, kemudian silahkan 1 pekan ke depan Anda mewawancarai pemimpin ya, biro perjalanan atau industri di perjalanan wisata. Kemarin ada yang tanya boleh nggak bis? Boleh. Transportasi boleh, yang lain boleh. Tetapi usahakan jangan di luar perjalanan dulu. Nah, bagaimana mereka menerapkan teori kepemimpinan ini untuk menghadapi situasi pandemi COVID ini? Apa adaptasi yang dia lakukan untuk bisnisnya agar tetap survive? Kebijakan-kebijakan apa yang diambil untuk tetap bisa menjalankan bisnis ini dengan baik? Apakah kemudian PHK karyawan atau mempertahankan? Ini kan tidak mudah pilihannya. Lalu kalau mempertahankan, apa kebijakannya? Dirumahkan atau bagaimana? Nah, kemudian apa strategi pengembangan bisnisnya ke depan? Nah, silakan ditulis dalam kertas. Saya minta tidak terlalu panjang, hanya di sekitar 1.500 kata saja. Jadi ini tugas individu, 1.500 kata. Silakan langsung to the point, jelaskan secara singkat si pemimpin itu siapa namanya, dia memimpin apa, kemudian memimpin perusahaan apa begitu ya. Kemudian di situasi pandemi ini apa yang dia lakukan. Nah, ini silahkan nanti Anda kerjakan. Ada beberapa rujukan kalau kalian mau baca, misalnya di bukunya Renal Kasali misalnya. Dia sering memberikan case study tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan yang strategis untuk perusahaannya. Nah, nanti jika ada kesulitan bisa konsultasi dengan saya. Saya kira itu. Terima kasih. Ini video yang terakhir. Semoga bermanfaat dan tetap tinggal di rumah dan tetap sehat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.